Semot atau Kitab Keluaran pasal yang ke-6. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Faro, karena oleh tangan yang kuatlah dia akan membiarkan mereka pergi, dan oleh tangan yang kuat pula dia akan mengusir mereka keluar dari negerinya. Dan berfirmanlah Elohim kepada Mose, Akulah Yahwe, dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Yitzhak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahwe. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Dan aku pun sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, tanah penggembaraan yang telah mereka jelajahi. Dan aku juga telah mendengar keluh kesah Bani Israel yang tengah orang Mitsrayim perbudak, dan aku ingat pada perjanjianku. Oleh karena itu, katakanlah kepada Bani Israel, Akulah Yahwe, dan aku akan membawamu keluar dari kerja paksa orang Mitsrayim, dan akan melepaskan kalian dari perbudakan mereka, dan aku akan menebusmu dengan tangan yang terentang dan dengan penghakiman yang dahsyat. Dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku sendiri, dan aku akan menjadi Elohim bagimu, dan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahwe Elohimmu yang membawa kamu keluar dari penindasan Mitsrayim. Dan aku akan membawa kamu ke dalam negeri yang aku telah bersumpah untuk memberikan kepada Abraham, kepada Yitzhak, dan kepada Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Yahwe. Maka Mose berbicara kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Mose, karena dikuasai roh penderitaan dan karena perbudakan yang berat itu. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose dengan mengatakan, Pergilah, katakanlah kepada Faro Raja Mitsrayim, bahwa dia harus menyuruh Bani Israel keluar dari negerinya. Dan berbicaralah Mose di hadapan Yahwe dengan mengatakan, Lihatlah, Bani Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Dan bagaimanakah Faro mau mendengarkan aku, dan aku seorang yang tidak bersunat bibir? Lalu Yahwe berfirman kepada Mose dan kepada Aharon, dan dia menugasi mereka kepada Bani Israel dan kepada Faro Raja Mitsrayim untuk membawa Bani Israel keluar dari tanah Mitsrayim. Inilah para kepala keluarga leluhur mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Yisrael, Kanok dan Palu, Hesron dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Dan anak-anak Simeon, Yemuel dan Yamin, dan Ohad dan Yakin, dan Zohar dan Saul, anak seorang wanita Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Dan inilah nama anak-anak Lewi menurut generasi-generasinya, Gerson dan Kehat dan Merari. Dan tahun-tahun kehidupan Lewi ada 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei menurut kaum-kaum mereka. Dan anak-anak Kehat, Amram dan Yishar dan Hebron dan Uziel. Dan tahun-tahun kehidupan Kehat ada 133 tahun. Dan anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut generasi-generasi mereka. Dan Amram mengambil Yokebed bibinya sebagai istri baginya, dan dia melahirkan Aharon dan Mose baginya. Dan tahun-tahun kehidupan Amram ada 137 tahun. Dan anak-anak Yishar, Korah dan Nefek dan Sikri. Dan anak-anak Uziel, Misael dan Elsafan dan Sitri. Dan Aharon mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, sebagai istri baginya. Dan dia melahirkan Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar baginya. Dan anak-anak Korah, Asir dan Elkanah dan Abiasaf.
itulah kaum-kaum Korah. Dan Eleazar anak laki-laki Aharon telah mengambil untuknya seorang dari antara anak-anak perempuan Putiel sebagai istri baginya. Dan wanita itu melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala leluhur orang Lewi menurut kaum-kaum mereka. Itulah Aharon dan Mose yang kepada mereka Yahweh berfirman, bawalah Bani Israel keluar dari tanah Mitsrayim sesuai pasukan-pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Paro Raja Mitsrayim untuk membawa Bani Israel keluar dari Mitsrayim. Merekalah Mose dan Aharon. Dan terjadilah pada hari Yahweh berfirman kepada Mose di tanah Mitsrayim, bahwa Yahweh berfirman kepada Mose dengan mengatakan, Akulah Yahweh, katakanlah kepada Paro Raja Mitsrayim segala yang akan aku firmankan kepadamu. Dan Mose berkata di hadapan Yahweh, Lihatlah, aku seorang yang tidak bersunat bibir. Lalu bagaimana mungkin Paro akan mendengarkan aku?